Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua pasti pernah menonton atau menyaksikan tayangan di media sosial yang berisi konten seorang relawan atau tim relawan yang melakukan penghadangan atau melakukan cegatan terhadap kendaraan bermotor yang melawan arah. Tim relawan yang melakukan aktivitas cegat pengendara yang melawan arah dan menjadikan konten, kita bisa lihat dalam kontennya tersebut pengendara yang melawan arah diminta untuk memutar balik kendaraannya. Tindakan cegat lawan arah yang dijadikan konten ini diunggah ke media sosial. Dan tidak jarang akibat aksi yang dilakukan relawan cegat lawan arah ini justru mengakibatkan atau malah menimbulkan dan memancing emosi dan perdebatan hingga terjadi keributan antara tim relawan cegat lawan arah dengan pengendara yang melawan arah. Sahabatku semua, saya yakin kita semua paham dan tahu bahwa berkendara dengan cara melawan arah tentu pada posisi yang salah dan melanggar aturan yang ada. Namun bukan berarti seseorang atau masyarakat yang menjadi tim relawan cegat pengendara lawan arah bisa seenaknya memperlakukan pengendara yang bersalah tersebut seperti dengan mengusir atau meminta balik si pengendara dengan kata-kata kasar seperti membentak, memaki, apalagi sampai melakukan kontak fisik, mengajak duel atau mengajak berkelahi, dan melakukan intimidasi dengan membuka baju dan menunjukkan badan yang besar dan otot yang kekar. Sengaja mendorong atau menabrak kendaraan si pengendara yang lawan arah, mendorong badan pengendaranya. Apa yang dilakukan ini tentu tidak dibenarkan dan juga bisa melanggar undang-undang. Karena penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas itu menjadi kewenangannya pihak kepolisian atau pihak berwajib. Dalam hal ini yaitu polisi lalu lintas. Kalau tim relawan ketika melancarkan aksinya sampai melakukan kekerasan terhadap pengendara yang melawan arah seperti membentak, mengucapkan kata-kata kasar, melakukan kontak fisik dengan cara melakukan intimidasi dengan membuka baju dan kemudian menunjukkan badan yang besar dan otot yang kekar, mengajak duel atau mengajak berkelahi si pengendara, dan juga kemudian ada yang menendang kendaraan pengendara. Maka perbuatan ini sudah termasuk perbuatan main hakim sendiri. Dan korban atau si pengendara yang melawan arah tersebut bisa melaporkannya atau membuat pengaduan kepada pihak berwajib atas tindakan kekerasan yang dilakukan tim relawan pencegat lawan arah tersebut. Contohnya, si pengendara yang melawan arah ditabrak kendaraannya dengan sengaja oleh tim relawan cegat lawan arah, sehingga kendaraannya menjadi rusak. Maka si pengendara bisa mengadu ke pihak berwajib atas dasar pengerusakan barang. Contoh lainnya seperti tim relawan cegat lawan arah mendorong pengendara yang lawan arah hingga terjatuh, maka pengendara bisa mengadu ke pihak berwajib dengan pasal penganiayaan. Jadi intinya adalah tim relawan cegat lawan arah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap para pengendara yang bersalah karena telah melawan arah. Kemudian dari kasus-kasus yang selama ini terjadi, tim relawan cegat lawan arah ini beranggapan bahwa apa yang dilakukannya dilindungi oleh undang-undang. Tim relawan cegat arah ini mengatakan bahwa tindakannya tersebut dilindungi undang-undang. Dan pasal yang sering dijadikan senjata untuk melakukan aksinya yaitu pasal 256 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tim relawan cegat lawan arah beranggapan dalam pasal tersebut ada peran masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Sahabatku semua, kita semua tentu tahu bahwa tim relawan yang melakukan cegat pengendara yang melawan arah ini tidak semata-mata dianggap sebagai bentuk kepedulian atas keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas, akan tetapi juga untuk kepentingan konten. Kalau kata-kata saya ini dibantah, maka lakukan kepedulian itu tanpa dijadikan konten, dan lakukan dengan cara-cara yang ramah, sopan, dan tidak membahayakan pengendara lain. Kalaupun ada alasan lain, seperti mengatakan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar bahwa melawan arah itu mengancam keselamatan diri dan juga keselamatan si pengendara lain, maka membuat konten di jalan dan memberhentikan pengendara yang melawan arah juga bisa berpotensi terjadinya kecelakaan dan juga membahayakan orang lain. Selain itu, bisa menimbulkan keributan di jalan dan pada akhirnya juga akan mengganggu ketertiban umum. Sahabatku semua, perlu saya sampaikan bahwa kewenangan penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran lalu lintas itu bukan menjadi kewenangan tim relawan cegat lawan arah. Akan tetapi penegakan hukum itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Di antaranya itu kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Inilah penegak hukum yang ada. Jadi tim relawan tidak boleh melakukan apa yang bukan menjadi tugasnya, apa yang bukan menjadi kewenangannya. Nah, terkait dengan alasan tim relawan cegat lawan arah dilindungi pasal 256 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menurut saya ini salah. Karena pasal 256 itu mengatur peran masyarakat, bukan mengatur peran masyarakat dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas. Yang dimaksud pasal 256 tersebut adalah bahwa pada pasal 256 ayat 1 dikatakan masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ini salah satunya dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah. Kita bisa baca pada pasal 256 dikatakan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pada huruf A, yaitu pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi jelas bahwa peran masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat mempunyai peran untuk melakukan pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Bukan melakukan penegakan hukum. Ingat, bukan melakukan penegakan hukum. Akan tetapi, masyarakat turut berperan memantau, menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang ada. Sehingga aktivitas lalu lintas menjadi aman, lancar, dan kondusif. Jadi tidak ada aturan yang melindungi para tim relawan cegat lawan arah dalam melakukan aksinya terhadap pengendara yang melawan arah. Karena mencegat pengendara yang lawan arah dan memerintahkannya putar balik itu bagian dari penegakan hukum. Selain itu,
Kalau sudah melarang pengendara lawan arah dan seolah-olah berada di pihak yang benar, kemudian dengan kata-kata kasar mengajak duel dengan cara mengintimidasi pengendara, dengan cara membuka baju dan menunjukkan badan yang besar dan otot yang kekar, dan kemudian mengusir balik para pengendara yang melawan arah. Tindakan ini justru akan menimbulkan permasalahan baru. Bisa saja tindakan yang dilakukan oleh tim relawan cegat lawan arah itu justru akan menimbulkan keributan, permusuhan, hingga dapat menyebabkan kecelakaan yang pada akhirnya mengganggu ketertiban umum. Intinya adalah tim relawan cegat lawan arah tidak boleh melakukan penegakan hukum terhadap para pengendara yang lawan arah, karena itu menjadi tugas dan kewenangannya pemerintah atau pihak berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian lalu lintas. Kita bisa lihat di dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal tersebut dikatakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, meliputi huruf E, urusan pemerintahan di bidang pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi dari pasal ini sudah jelas bahwa penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran lalu lintas itu menjadi kewenangannya pihak kepolisian. Adapun peran masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 256 hanya terbatas pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Artinya semua masyarakat baik secara perorangan, kelompok, organisasi, profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan berperan memantau dan menjaga, bukan berperan sebagai penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara yang melawan arah tersebut. Adapun yang bisa dilakukan masyarakat jika melihat terjadinya pelanggaran seperti banyaknya pengendara yang melawan arah, maka masyarakat cukup memantau, memberikan masukan, melaporkannya kepada pihak berwenang dengan disertai bukti foto atau video terjadinya pelanggaran tersebut, biar nanti aparat penegak hukum yang bertindak. Ingat, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah menjadi tanggung jawab para penegak hukum, karena adanya peraturan lalu lintas merupakan alat bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Jadi penegakan hukumnya bukan dilakukan oleh tim relawan cegat lawan arah. Kemudian apa sanksi bagi pengendara kendaraan bermotor yang melawan arah? Sanksi bagi pengendara yang melawan arah bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 287 ayat 1 junto pasal 106 ayat 4 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Adapun sanksi bagi tim relawan cegat lawan arah tentu berdasarkan akibat hukum yang dilakukannya. Jika dalam aksi cegat lawan arah dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau penganiayaan, maka pelaku bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Kesimpulannya adalah pertama, tidak ada perlindungan hukum terhadap para tim relawan cegat lawan arah dalam melakukan aksinya dengan melakukan cegat pengendara yang lawan arah dan meminta putar balik dan menjadikan konten di media sosial.
karena penegakan hukum atas pelanggaran tersebut menjadi tugas dan kewenangan pihak berwajib. Kemudian yang kedua, peran masyarakat berdasarkan pasal 256 ayat 1 huruf A, yaitu berupa pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi masyarakat baik sebagai perorangan, kelompok, organisasi, profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan hanya berperan melakukan pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melihat terjadinya pelanggaran lalu lintas seperti banyaknya pengendara yang melawan arah, maka sebagai bentuk kepedulian masyarakat agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, maka masyarakat bisa melaporkan pelanggaran tersebut ke pihak berwajib dengan melampirkan atau menyampaikan foto bukti terjadinya pelanggaran. Ketiga, untuk para pengendara yang melawan arah yang memang dalam posisi salah karena melawan arah, maka jika dirugikan akibat dari tindakan para tim relawan cegat lawan arah seperti dibentak, ditabrak kendaraannya dengan sengaja, diintimidasi dengan menunjukkan badannya atau ototnya yang besar dan kekar, kemudian mengajak duel atau berkelahi, didorong badannya hingga terjatuh, bisa melaporkan atau membuat aduan kepada pihak berwajib. Dan yang terakhir, hendaknya pihak berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian, hendaknya bertindak tegas melarang para tim konten cegat lawan arah dalam melakukan aksinya. Karena tidak jarang justru apa yang dilakukan oleh tim relawan tersebut menimbulkan masalah baru seperti keributan, permusuhan, kecelakaan, hingga mengganggu ketertiban umum. Dan untuk para pengendara kendaraan bermotor agar berperan aktif untuk bersama-sama memantau, menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan penuh kesadaran mematuhi aturan-aturan hukum terkait dengan lalu lintas yang ada. Sehingga ketika masyarakat sadar dan patuh atas peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan lalu lintas, maka akan menjadi aman, lancar, dan kondusif. Sahabatku semua, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.